Oke, kita lanjutkan untuk nomor 3. Ini nomor 3 sedikit panjang. Jadi kita mencari persamaan diferensial simultan, ya. Jadi simultan pertama untuk kedua persamaan ini itu perlu kita ubah dulu menjadi dalam bentuk D besar ya. Kalau yang ini kan nanti jadi 2D kuadrat X plus 3DX dikurangi 9X ditambah D kuadrat Y ditambah 7DY dikurangi 14Y sama dengan 4. Oke, kita cek dulu. Kemudian yang ini bisa kita ubah menjadi dx ditambah x ditambah dy ditambah 2y sama dengan minus 8 e pangkat 2t. Di sini kita tahu yang konstan itu adalah t, ya. Yang konstan adalah t. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari persamaan ini itu kita kelompokkan dulu. Yang x kita jadikan 1, yang y kita jadikan 1. Seperti apa? Seperti ini. Jawab. Nah, ini 2D kuadrat plus 3D minus 9X ditambah D kuadrat plus 7D minus 14Y sama dengan 4. Kemudian yang bawah itu berarti D plus 1X ditambah D plus 2Y sama dengan minus 8 E pangkat 2T. Oke. Langkah pertama, kita perlu mencari dulu delta D. Delta D itu bagaimana? Ini seperti mencari diskriminan dari sebuah matriks ya. Di sini ini kita tetapkan yang ini yang apa namanya? Kolom ya. Kolom ini sebagai X. Jadi nanti 2D kuadrat plus 3D minus 9, yang ini D plus 1, terus yang ini nanti D kuadrat plus 7D min 14, yang ini D plus 2. Nah, kita cari determinannya. Ini dikalikan dengan ini, sehingga menjadi 2D kuadrat plus 3D minus 9 dikali dengan D plus 2. Terus ini dengan ini, karena tanda berbeda, ingat ada min. D kuadrat plus 7D min 14 dikali D plus 1. Oke, kemudian ini kita kalikan 2D pangkat 3 ditambah 3D kuadrat minus 9D tambah 4D kuadrat plus 6D minus 18 dikurangi D pangkat 3 tambah 7D kuadrat min 14D tambah D kuadrat plus 7D minus 14. Nah, di sini ini kita jadikan satu dulu ya. Yang kuadrat sama kuadrat, ini jadinya plus 7D kuadrat. Terus yang ini jadi minus 3D minus 18. Ini dikurangi D pangkat 3 terus plus 8D kuadrat, ini minus 7D minus 14. Nah, ini oke. Nah, ini bisa kita kurangi 2D pangkat 3 plus 7D kuadrat minus 3D minus 18 dikurangi D pangkat 3 dikurangi 8D kuadrat ditambah 7D ditambah 14. Tandanya berubah ya, hati-hati. Nah, delta D sama dengan, ini kita langsung kurangi aja, D pangkat 3
minus D kuadrat, lalu apalagi ini plus 4D terus ini minus 4. Nah seperti ini. Oke, delta D udah ketemu. Kemudian ini tadi variabelnya apa saja? Ini tadi variabelnya X dan Y. Nanti kita bisa nyari dulu X. Nah, sebelum kita mencari X, itu kita perlu mencari delta dx. Kemudian kita bisa mencari X. Nah, bagaimana kita mencari delta dx? Tadi kita sepakati kolom ini adalah kolom X. Nah, kolom X ini itu akan kita ganti dengan yang di ruas kanan. 4 sama min 8E pangkat 2T. Jadi ini 4, ini min 8E pangkat 2T. Dikalikan dengan yang kolomnya Y tetap D kuadrat plus 7D minus 14. Terus yang ini D plus 2. Nah, ini masih sama. Jadi nanti ini 4 kali D plus 2. Kemudian dikurangi D kuadrat plus 7D minus 14 dikali minus 8E pangkat 2T. Nah, di sini untuk 4 kali D ya, itu D kali 4. Aku tulis gini bisa kan? Kemudian ditambah 8 dikurangi. Nah, ini D kuadrat minus 8E pangkat 2T ya, ditambah 7D kali minus 8E pangkat 2T dikurangi 14 kali minus 8E pangkat 2T. Oke, cocok ya. Nah, lalu D kali 4 itu ingat, tadi D itu adalah D per dt ya. 4 itu konstanta, maka ini bisa kita tulis sebagai 0 ya. Karena konstanta kalau diturunkan kan jadinya 0. Ditambah 8 dikurangi. Ini turunan kedua ya. Turunan kedua dari min 8E pangkat 2T. Bisa langsung aku tulis minus 8 dikali 2 dikali 2 dikali E pangkat 2T. Ditambah 7 kali minus 8 kali 2 kali E pangkat 2T. Ini tak jadikan plus saja ya. Plus 14 kali 8 E pangkat 2T. Nah, ini bisa langsung 8 dikurangi. Nah, yang ini gimana? Yang ini berarti jadi minus 32 E pangkat 2T. Kemudian yang di sini jadi minus berapa ini berarti? Minus 112 ya. Ya, minus 112 E pangkat 2T. Ini. Kemudian ditambah ini berarti berapa ini? 112 ya. 112 E pangkat 2T. Sama aja sebenarnya ya. Ntar 16. Ini berarti ya kurang lebih sama aja ya. Oke. Oke ya, cocok ya. Ini bisa kita coret. Sehingga nanti jadinya 8 ditambah 32 E pangkat 2T. Ini delta dx. Nah, lalu bagaimana untuk mencari X? X itu adalah delta dx per delta D. Nah, berarti kita masukkan 8 plus 32 E pangkat 2T per D pangkat 3 minus D kuadrat
kemudian plus 4D min 4. Nah, plus 4D min 4. Ini kita pindah. D pangkat 3 minus D kuadrat plus 4D minus 4 X sama dengan 8 plus 32E pangkat 2T. Nah, lalu bagaimana kita menyelesaikan ini sehingga nanti bisa ketemu X? Ini sama aja seperti persamaan diferensial non-homogen. Berarti kita perlu mencari XC dan XP ya. X itu adalah XC plus XP. Maka kita perlu mencari dulu XC. XC itu kita anggap QT sama dengan 0 ya. Kita sama dengan 0. Berarti nanti jadinya D pangkat 3 dikurangi D kuadrat plus 4D minus 4 X sama dengan 0. Ini bisa kita tuliskan M pangkat 3 minus M kuadrat plus 4M minus 4 sama dengan 0. Ini kita bisa pakai cara Horner ya. Ini berarti 1 minus 1 4 minus 4. Target kita adalah kita harus memasukkan angka yang mana nanti belakangnya harus 0 ya, harus 0. Bagaimana caranya? Ini kita coba-coba ya. Misalkan kita pakai 1. Berarti ini jadi 1 turun. Ini dikali 1 0 0 4 4 0. Nah, ini kita dapatkan 1 0 4. Ini ya. Atau kalau misalkan ditulis ini sama seperti M kuadrat plus 4 ya. M kuadrat plus 4. Nah, ini berarti kita dapatkan M1-nya sama dengan 1. Nah, karena M kuadrat plus 4 sama dengan 0, ini yang kedua ya. Berarti M kuadrat sama dengan minus 4. Maka kita dapatkan M sama dengan akar dari minus 4. Berarti ini adalah 2I. Ya, 2I. Plus minus. Nah, M2-nya adalah plus minus 2I. Nah, berarti nanti XC-nya bagaimana? XC kita yang ini dulu. Ini berarti C1 E pangkat X. Kemudian yang ini penyelesaiannya berupa bilangan real. Bilangan imajiner. Kalau bilangan imajiner itu berarti nanti akan jadi seperti ini. Misalkan kita punya bilangan imajiner A plus minus BI, berarti nanti akan menjadi E pangkat AX dikali C1 cos BX tambah C2 sin BX. Nah, C2 sin BX. Karena A-nya tidak ada di sini, berarti ini nanti bisa langsung 1 ya. Nah, ini berarti kita tuliskan plus C2. Kenapa kok C2? Kenapa nggak C1? Ya biar beda. C2 cos 2X ditambah C3 sin 2X. Seperti ini. Ya. Kita udah nemu XC. Nah, step berikutnya kita mencari XP. XP kita lihat kita di sini ada dua, ada polinom, ada eksponensial. Ini polinom, ini eksponensial. Nah, ada polinom, ada eksponensial. XP kita ketahui tadi kita adalah polinomial dan eksponensial. Maka untuk yang polinomial kita perlu lihat YC-nya, XC. Nah, XC apakah mengandung polinomial? Tidak kan? Nah, berarti XC tidak
mengandung polinomial. Ya, tidak mengandung polinomial. Maka XP1 itu sama dengan, kita lihat di KT tadi itu polinomialnya paling tinggi derajat berapa? Derajat 0 kan? Berarti kalau derajat 0 bisa dituliskan langsung XP1-nya itu 8. Gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua kita lihat yang eksponen ya. Eksponen di situ 2 ya. Gandengannya T. Nah, 2 pada E pangkat 2T itu apakah akar dari Fm? Enggak kan ya? Enggak. Berarti bukan akar dari Fm. Maka nanti XP2-nya itu sama dengan A E pangkat 2T ya. Jadi 2T samakan kayak soal tadi. Nah, di sini kita lihat tadi XP, kita lihat KT-nya. Gabungan polinomial dan eksponen ini dipisahkan sama penjumlahan. Berarti di bawah XP-nya itu nanti juga penjumlahan. XP1 ditambah XP2 sama dengan 8 ditambah AE pangkat 2T. Nah, kita lihat di sini. Ini paling tinggi order diferensialnya berapa? 3 kan? Berarti nanti harus diturunkan sampai 3 kali. Penurunan pertama XP aksen. Berarti jadi 2A E pangkat 2T. Penurunan kedua. Berarti nanti jadi 4A E pangkat 2T. Kemudian penurunan ketiga. Berarti jadi berapa ini? 8A E pangkat 2T. Nah, kita kembalikan lagi ke soal yang persamaannya. D pangkat 3 minus D kuadrat plus 4D minus 4 X itu sama dengan 8 ditambah 32 E pangkat 2T. Nah, ini bisa kita masukkan ya. Bentar, aku cek dulu benar apa enggak. Oke. Ini bisa kita masukkan. XP pangkat 3 tadi adalah 8A E pangkat 2T dikurangi 4A E pangkat 2T ditambah XP aksennya 8A E pangkat 2T kemudian dikurangi 4 dikali ini 8 tambah A E pangkat 2T sama dengan 8 plus 32 E pangkat 2T. Oke, sepertinya kita ada problem ya di sini. Mungkin untuk XP1 bisa kita misalkan aja sebagai B ya. Kita misalkan sebagai B saja. Nah, mereka nanti di sini jadinya B karena sepertinya nanti hasil di belakang akan berbeda. Nah, gini. Berarti ini nanti adalah 4B. Nah, oke. Ini kemudian kita lanjut 8A E pangkat 2T minus 4A E pangkat 2T plus 8A E pangkat 2T minus 4B ditambah, sorry ini langsung aja ya, karena langsung berarti minus 4A
Nah, 4A E pangkat 2T sama dengan 8 ditambah 32 E pangkat 2T. Jadi mungkin perlu diingat, ini aku sorry juga ya. Jadi walaupun dia XP1 itu sama dengan B, walaupun dia sudah konstan, itu tetap kita anggap dia sebagai B ya di sini, atau sebagai A atau sebagai apapun. Jangan langsung diangkat. Nah, ini langsung kita kurangkan ya. Kita kurangkan semua. Berarti oke. Ini hilang ya. Maka nanti kita dapatkan ini minus 4B ditambah 8A E pangkat 2T ya. Kemudian oh ya, oke benar. 8 ditambah 32 E pangkat 2T. Nah, di sini ini minus 4B sama dengan 8 ya. Berarti B itu sama dengan minus 2. Sedangkan di sini 8A E pangkat 2T itu sama dengan 32 E pangkat 2T. Ini bisa dicoret. 8A sama dengan 32, maka A ketemu 4. Nah, ini kita dapatkan bahwa X, apa tadi, XP ya. XP itu sama dengan B plus A E pangkat 2T. Atau bisa dituliskan minus 2 plus 4 E pangkat 2T. Maka kalau kita gabungkan, X sama dengan XC plus XP itu sama dengan XC-nya tadi berapa? XC-nya tadi adalah C1 E pangkat T Bentar, ada kekeliruan lagi. Oke, untuk ini yang benar T ya. Nah, ini T, ini 2T, ini 2T. Nah, oke. Sehingga nanti akan menjadi C1 E pangkat T plus C2 cos 2T plus C3 sin 2T minus 2 ditambah 4 E pangkat 2T. Nah, X-nya ketemu. Tapi ingat, ini kita nggak hanya mencari X saja sebenarnya. Kita masih punya Z, ya. Kita masih punya Z di atas. Nah, ini kok Z, apa ini? Y, ya. Kita masih ada Y. Nah, maka langkah berikutnya adalah kita akan mencari delta DY dan Y, ya. Nah, untuk delta DY itu sama seperti delta DX. Kolom Y kita akan ubah menjadi yang di ruas kanan. Maka untuk kolom X kita isi berapa tadi? 2D kuadrat plus 3D minus 9. 2D kuadrat plus 3D minus 9. Kemudian atasnya, bawahnya, sorry, D plus 1. D plus 1. Nah, untuk yang kolomnya Y itu kita ubah menjadi ruas kanannya tadi, yaitu 4 sama minus 8 E pangkat 2T. Nah, ini kita cari determinannya. Ini jadi 2D kuadrat plus 3D minus 9 dikali minus 8 E pangkat 2T dikurangi 4 kali D plus 1. Ini sama dengan, ini berarti 2D kuadrat minus 8 E pangkat 2T
plus 3D dalam kurung minus 8E pangkat 2T minus 9 kali min 8E pangkat 2T. Oke, dikurangi D kali 4 minus 4, langsung gini aja. Nah, ini untuk yang D kali 4 ini bisa aku tulis minus 0, minus 4. Kemudian yang minus 9 dikali minus 8 ini bisa aku tulis plus 72E pangkat 2T. Kemudian yang ini tadi minus 3D dalam kurung 8E pangkat 2T. Yang ini juga 2D kuadrat. Ini aku keluarin minusnya ya. Jadi 8E pangkat 2T. Nah, kemudian untuk yang ini bagaimana? Minus 2, ini jadinya karena turunan 2 kali, berarti 8 kali 2 kali 2 kali E pangkat 2T dikurangi 3 kali 8 kali 2 kali E pangkat 2T plus 72E pangkat 2T minus 4 ya. Nah, yang ini bisa aku tulis sebagai berapa ini berarti? Min 64 ya. 64E pangkat 2T minus ini minus 48 E pangkat 2T plus 72E pangkat 2T ya. Ini mungkin kalau misalkan ada salah hitung kabari aja ya, nanti biar bisa aku bikin koreksi untuk ininya. Oke, ini nanti akan ketemu minus 40E pangkat 2T minus 4. Nah, ini ya. Lalu bagaimana untuk mencari Y? Y itu adalah delta DY per delta D. Dengan delta DY-nya itu tadi minus 40E pangkat 2T minus 4 per delta D-nya. Delta D-nya tadi D pangkat 3, kemudian minus D kuadrat plus 4D minus 4. Tadi benar itu ya? Oke. Nah, kemudian ini kita pindah. D pangkat 3 minus D kuadrat plus 4D min 4 Y sama dengan minus 40E pangkat 2T minus 4 ya. Ini sama seperti yang awal, kita berarti mencari YC dulu karena Y itu YC plus YP. Berarti kita cari YP dulu. YC. YC dengan asumsi kita sama dengan 0. Ini sama aja seperti XC sebenarnya. Karena kirinya nggak berubah ya, maka ini aku langsung aja YC sama dengan berapa tadi? C1E pangkat T plus C2 cos 2T plus C3 sin 2T. Nah, ini untuk YC. Kemudian untuk YP pun sebenarnya kita lihat isinya kurang lebih sama ya. Kita itu polinomial dan eksponen. Dan polinom. Lalu kita lihat untuk apa ini namanya? Untuk YC-nya tidak mengandung polinom ya. Polinom, maka YP1 sama dengan A. Nah, kemudian untuk
sorry. Untuk 2, bukan A ya. Untuk Nah, untuk 2 pada E pangkat 2T itu bukan akar ya. Bukan akar dari FM. Maka nanti YP2 itu sama dengan B E pangkat 2T. Nah, kemudian di sini berarti YP sama dengan YP1 ditambah YP2 ya. Nah, YP1-nya itu A, YP2-nya BE pangkat 2T. Kemudian untuk YP begini, untuk YP aksen sama dengan 2B E pangkat 2T. Ini 3 kali ya. YP double aksen sama dengan 4B E pangkat 2T. Dan untuk YP triple aksennya, karena ini tadi 3 kali, adalah 8B E pangkat 2T. Nah, kemudian ini kita sudah menemukan sampai turunan ketiga. Kita kembali lagi ke persamaannya. D pangkat 3 minus D kuadrat plus 4D minus 4Y itu sama dengan berapa tadi? Minus 40 E pangkat 2T minus 4. Oke, nah ini kita masukkan 8B E pangkat 2T minus 4B E pangkat 2T plus 4 dikali 2B E pangkat 2T dikurangi 4A plus B E pangkat 2T. Nah, ini sama dengan minus 40 E pangkat 2T minus 4. Nah, ini 8B E pangkat 2T minus 4B E pangkat 2T plus 8B E pangkat 2T minus 4A minus 4B E pangkat 2T sama dengan minus 40 E pangkat 2T minus 4. Nah, yang ini bisa kita coret ini ya, sehingga menyisakan minus 4A plus 8B E pangkat 2T sama dengan minus 40 E pangkat 2T minus 4. Nah, ini kita cocokkan ya. Minus 4A sama dengan minus 4, maka A-nya ketemu 1. Kemudian 8B E pangkat 2T sama dengan minus 40 E pangkat 2T. Ini coret. B-nya ketemu minus 5. Berarti YP itu kita dapatkan 1 minus 5 E pangkat 2T. Nah, dari sini kita dapatkan nanti Y itu kan YC plus YP. Nah, YC-nya adalah C1 E pangkat T plus C2 cos 2T ditambah C3 sin 2T plus 1 minus 5 E pangkat 2T. Nah, akhirnya kita dapatkan Y dan X seperti itu tadi ya. Itu untuk Y-nya, kemudian untuk X-nya yang ini tadi. Oke. Ini untuk solution nomor 3.